dan peraturan apa kita harus mulai mengumpulkan itu sebagai aturan-aturan turunan. Ini juga masih menjadi KHLAS umum atau apa namanya dalam undang-undang yang mendasarinya. Next. Ya. Oke, jadi memang ini juga masih tentang terkait filosofinya. Jadi memang menjadi salah satu kajiannya ada KLHS, AMDAL, UKL, UPL, dan izin lingkungan berfungsi mengendalikan KRP. Ini semuanya sebetulnya urusan lingkungan, kemudian pencegahan, pemenuhan hak masyarakat, semuanya ada dalam amanah pasal 28 ayat 1 dalam UUD 45. Jadi memang kita punya hak dan kita wajib untuk menjalankan pengelolaan lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan itu sendiri. Next. Baik, nah ini kita masuk ke strategi percepatannya. Tahapan penyelenggaraan KLHS mungkin sudah banyak yang familiar juga di sini atau juga mungkin masih ada sesuatu yang dianggap barang baru. Ini ada beberapa tahapannya, ada persiapan, di mana persiapan seperti biasa ada timnya, ada pokjanya, kemudian juga ada kemudian pengumpulan data dari identifikasi isu. Nanti kita akan lebih bicara detail isu-isunya dari strategis prioritas seperti apa. Nanti kita akan coba visualisasikannya dalam kolom-kolom yang sudah ada sebagai tindak lanjut dari dokumen. Kemudian ada identifikasi muatan dari RDTR dan juga ada pengolahan dan peraturan zonasi. Di situ ada untuk penyusunan RDTR dan penyusunan muatan PZ-nya. Kemudian ada perumusan konsep dan akhirnya masuk kepada penjaminan dan validasi KHLAS. Ini adalah strategi percepatannya dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan KHLAS-nya. Oke, next. Biasanya umumnya 12 bulan atau 4 bulan. Oke. Nah, ini konsep dasar KHLAS dan panduan berkelanjutannya. Dari prinsip berkelanjutan itu adalah integrasi 3 aspek, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kemudian KRP-nya dan terwujud SDG dari kedaulatan lingkungan hidup. Ini nanti akan kita bahas dalam tahap-tahapannya. Di situ KLHS sudah pasti memuat kajian DDL, DTL, daya dukung, daya tampung, perkirakan dampak dan isu, kemudian ada efisiensi, perubahan iklim, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sedikit bahas di 6 muatan dari KLHS ini. Oke, next. Baik, ya, ini masih pasal 6, yaitu pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH. Nanti monggo bisa dibaca-baca. Oke, next. Ya, ini. Kenapa juga tadi dikatakan bahwa ternyata peran dari dokumen kajian lingkungan hidup strategis ini punya peran dalam penataan wilayah. Bisa diulang yang sebelumnya? Iya. Oke, jadi memang kalau dilihat dari wilayah perencanaan RTR ini, kondisi-kondisi lingkungan akan kita jabarkan, pembangunan berkelanjutan juga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ada muatan RTR-nya, dan dari sini masuk ke 4, pengaruhnya terhadap lingkungan hidup, interaksi antara 2 dan 3, di mana wilayah perencanaannya. Jadi memang ini terkait dan memang tidak bisa terlepas, karena semuanya menjadi dasar lingkungan hidup, dasar kerugian, kerusakan untuk sebagai pertimbangan dalam perencanaan atau penataan ruang. Oke, next. Baik, ini tadi definisi KLHS sudah jelas, partisipatif, rangkaian analisis menyeluruh. Kita akan masuk nanti bagaimana DDT pengembangan, isu PB, dan sebagainya. Ini adalah menuju ke pembangunan yang berkelanjutan. Oke, next. Kita akan masuk ke 11 tahap penyusunan. Tahap penyusunan yang pertama ini adalah kita akan melakukan identifikasi isu dari pembangunan berkelanjutan. Jadi isunya kita akan bikin identifikasi panjang. Boleh next ya, Mbak Ririt? Ya, jadi kita akan bikin identifikasi panjang, sepanjang-panjangnya identifikasi, kemudian dalam panjang itu kita membuat yang pendeknya. Jadi kita bikin isu lingkungannya seperti misalnya kerusakan lingkungan atau ke hutan dan segala macam, nanti kita bikin dalam isu yang lebih pendek. Jadi di sini kita akan lihat unsur-unsurnya dari pasalnya itu adalah karakteristik wilayah, tingkat pentingnya potensi dampak, keterkaitan antar isu PB strategis. Ini sebetulnya kita sudah masuk yang kedua. Yang pertama tadi kita identifikasi
identifikasikan dulu semua isu dari PB-nya, termasuk dari konsultasi publik, masukan masyarakat, program yang sudah ada atau roda perencanaan, kita masukkan semuanya untuk kita identifikasikan semua saja secara panjang hingga akhirnya kita bikin dalam identifikasi pendek. Oke, mungkin bisa next, Mbak Ririt. Ini adalah 1, 2, 3 adalah isi untuk kolom yang di kanan. Ini kita contohnya untuk isu, jadi dari daftar panjang yang kita buat tadi, kita masukkan menjadi daftar pendek. Jadi misalnya daftar panjangnya kita buat, sebetulnya saya sudah bikin contoh di sini. Untuk daftar panjang kita buat salah satunya adalah isu lingkungan A, isu lingkungan B. Misalnya kita sebut adalah isu lingkungan itu adalah ada banjir, ada longsor, ada kurangnya TPS, dan sampah yang tidak terangkut misalnya. Kita buat daftar pendeknya untuk mempermudah identifikasi. Misalnya banjir, kita anggap kebencanaan. Kemudian longsor juga kita anggap kebencanaan. Kurangnya TPS kita anggap persampahan. Kemudian sampah tidak terangkut kita anggap persampahan. Itu misalnya contoh saja. Dari isu yang panjang kita masukkan dalam penapisan isu pembangunan berkelanjutan strategis ini dalam isu daftar pendek. Yang masuk tadi adalah misalnya kebencanaan ataupun di sini persampahan. Oke, boleh next, Mbak. Nah, sementara untuk kolom-kolom ini misalnya kita buat adalah kebencanaan tadi adalah longsor, karakteristik wilayah ini seperti apa? Dia terdapat di daerah yang memiliki karakteristik seperti ini. Ini kolom-kolom ini memang sudah ada di dalam karakter yang sudah dimasukkan ke dalam kolom. Jadi memang di sini pertimbangan dari pasal 9 ayat 1 adalah menggunakan karakteristik wilayah, kemudian luas sebarannya, kemudian keterkaitan dengan isu, keterkaitan dengan muatan KRP, hingga akhirnya menjadi keterangan apakah dia masuk strategis atau tidak. Oke, next. Jadi ini memang harusnya bisa di-workshopkan, tapi kita coba untuk dengan contoh dalam bentuk tabel sehingga terlihat. Kemudian kita masuk ke dalam penapisan isu pembangunan yang berkelanjutan, mana yang menjadi prioritas, mana yang bukan. Oke, next. Nah, ini adalah tahap yang ya, next. Nah, ini adalah yang ketiga, yang kuning, isu masuk PB prioritas. Setelah isu yang panjang tadi, kemudian kita membuat tabel yang pertama, yang kedua tadi, kita masuk ke isu PB prioritas. Next. Nah, di dalam identitas isu dari PB prioritas ini yang terkait dari parameternya adalah sebagai berikut. Kapasitas daya dukung, itu nomor 1. Kemudian dampak dan resiko lingkungan hidup. Kemudian itu perkiraan dampak dan resiko, intensitas cakupan, kerentanan dengan iya atau tidak. Jadi nanti dari situ bisa dilihat tidak sinkron dan masuk ke dalam ranking ke berapa dari PB prioritasnya. Oke, next mungkin contohnya. Ya, ini contoh-contohnya dari banjir, DT-nya, kemudian kriteria 1 sampai 5 ini juga ada. Kalau di dalam modulnya ini sendiri sebetulnya sudah ada kriteria dalam perhitungan angka 1 kalau apa, 2 kalau apa. Di sini skala bobotnya di kiri bawah 1 sampai 5. 1 tidak berpengaruh, 5 sangat berpengaruh. Jadi dalam isu banjir di daya dukung, daya tampung itu adalah dianggap sangat berpengaruh sehingga semuanya ditotal dengan kriteria parameter yang ke samping kanan, totalnya nanti, boleh next-nya Mbak Ririt? Ya, di sini nanti akhirnya mendapatkan total urutan prioritas. Boleh next? Ya, di sini. Jadi misalnya kebencanaan dari isu yang strategis tadi, dari nomor 1 tadi adalah karakteristik wilayah, kemudian tingkat pentingnya potensi dampak dianggapnya adalah berdampak 5, sehingga hasil pembuatan mendapat 8 menjadi urutan prioritas 1. Oke, next. Setelah kita mendapatkan dari isu prioritas ini, next. Nah, kita akan masuk ke identifikasi materi muatan KRP dan materi muatan KRP yang berdampak. Next, Mbak Ririt. Baik, kita akan bicara bagaimana sih isi dokumen itu, kira-kira ini juga masih hanya kulitnya, karena nanti perlu latihan lagi untuk bisa lebih jauh mengerti dari pemahaman dari kolom-kolomnya. Moga-moga udah banyak yang terbiasa dengan kolom-kolom ini, dengan menghitung parameter dan juga menghitung bobot. Jadi kalau identifikasi dari sini adalah yang dilihat dari parameternya, dari komponen-komponen materinya adalah adanya perubahan iklim,
kerusakan, kemerosotan, kemudian ada peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan resiko. Nah, bagaimana keterangan untuk mengisi dari masing-masing KRP ini, yaitu adalah dari plus sampai 1, atau plus kita anggap 1 sebagai positif, kalau negatif kita hitung minus 1, dan 0 itu berpengaruh terhadap kriteria. Sehingga nanti akan keluar dari pembobotannya angka 0, 1, dan juga minus 1 itu apakah dia nanti termasuk berdampak lingkungan ya atau tidak. Nanti kita bobotkan, kita totalkan semuanya untuk bisa mendapatkan angka termasuk bobot atau tidak dalam berdampak lingkungan. Oke, next. Nah, ini adalah indikasi programnya, biasanya dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Kemudian parameternya tadi perubahan iklim, bencana, untuk itu bisa dari bobotnya akan terhitung berdampak lingkungan hidup atau tidak berdampak lingkungan hidup. Kemudian next-nya, Mbak Ririt, bisa kita masukkan lagi. Nah, ini contohnya dari pemeliharaan, misalnya contoh ada Jalan Ahmad Yani, dia tidak perubahan iklim, tidak memberikan sehingga tidak berdampak pada lingkungan, ya kan? Kemudian kalau di Jalan Tubagus dia minus 5 sehingga dia berdampak kepada lingkungan hidup. Ini adalah contoh-contoh untuk pengerjaan identifikasi dari materinya untuk KRP yang berdampak lingkungan hidup. Oke? Next. Ini saya bikin lebih detail dari yang pertama karena mungkin biar lebih mudah karena tidak ada workshopnya tadi, biar lebih mudah dalam visualisasi apa yang coba digambarkan di dalam dokumen. Jadi ini contoh identifikasi dari KRP berpotensi berdampaknya. Ini nanti ujungnya adalah outputnya tadi adalah signifikan atau tidak perlu. Ini nanti bisa dilihat dari draft muatan KRP-nya. Dampak terhadap muatan yang berdampak adalah rencana pembangunannya. Contohnya adalah pabrik semen seperti apa, dampak resikonya juga seperti apa, sehingga nanti dari bobotnya keluar nilai signifikan atau tidak atau perlu. Dengan keterangan A-nya adalah perubahan iklim, untuk kesampingnya A, B, C, D-nya adalah kriterianya kerusakan, penurunan mutu, peningkatan jumlah, dan peningkatan risiko. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, next. Ini mungkin contohnya. Ya, ini masih contoh ini. Sekarang kita masuk ke analisa pengaruhnya. Baik, next. Ini adalah semuanya tadi tahapan-tahapan dalam masuk ke dalam dokumen dari kajian lingkungan hidup strategis. Identifikasi dari isu PB tadi kita bisa lihat ini adalah kotak-kotak dari masing-masing dari komponen-komponennya. Identifikasi isu PB itu kita bisa katakan ini adalah rangkuman. Isu PB didapatkan dari studi literatur oleh tim penyusun KLAS, kemudian dari nomor 4 hasil konsultasi publik menjadi dasar untuk isu PB yang paling strategis. Dari isu PB yang menjadi strategis, hasil dasar untuk penentuan isu PB prioritas tadi menjadi identifikasi isu PB yang prioritas. Nah, sementara minimal biasanya ada 3 isu atau 3-10 isu. Kemudian dari identifikasi isu PB prioritas, identifikasi materi muatan KRP ini dilakukan dengan melakukan uji analisa, uji silang dengan penjelasan dari pasal 15. Dari uji silang kemudian akan keluar analisa pengaruh materi muatan, sehingga kita bisa tahu dia berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH atau tidak. Untuk selanjutnya itu bisa menjadi pertimbangan untuk bisa dilaksanakan atau direkomendasikan dalam penataan ruang atau program yang telah dibuat. Oke, next. Ini analisa pengaruhnya, ini contohnya itu berdampak yang karena itu prioritas 1, 2 dari tadi PB prioritas kita masukkan ke PB prioritas 1, 2, 3 dan KRP-nya ini ada kita bikin akan untuk ke uji silangnya. Oke, next dari mungkin biar langsung pada contohnya. Nah, ini KRP 1-nya. Oke, next melakukan kajian. Mungkin langsung ke tadi contoh sampelnya. Nah, misalnya kayak tadi pembangunan jalan atau Jalan Tubagus Ismail, kawasan bencananya dia memang daerah longsor, pencemaran lingkungannya bertambahnya ruas jalan yang melewati daerah, kemudian menimbulkan pencemaran udara. Kenapa? Karena sudah akan menjadi jalan. Alih fungsi lahannya sudah pasti
pertanian dari desa BA, ini adalah daerah lokasinya, dan persampahannya seperti apa? Adanya pembangunan jalan berpotensi menimbulkan munculnya berbagai aktivitas baru. Jadi semua identitas ataupun kira-kira resiko apa yang timbul itu harus dituliskan di dalam kolom-kolom ini, karena ini akan menjadi bobot penilaian. Sehingga dari situ bisa kita lihat apakah dia memerlukan kajian muatan KLHS atau tidak. Oke, next. Jadi kalau jalan akan dibangun, apapun yang akan terjadi, semua resikonya harus ditulis. Tapi kalau sudah terbangun, resiko yang sudah terjadi dan akan mungkin terjadi tetap menjadikan penjelasan untuk menjadikan pembobotan. Jadi ini untuk muatan KLHS-nya, ini adalah ada 6 muatannya, dari kapasitas daya dukung, perkiraan risiko, kinerja layanan, kemudian sampai tingkat ketahanan dan potensi keragam hayati. Ini adalah kolomnya, next-nya, langsung kepada contohnya. Nah, 6 muatan dari KLHS ini apa? Ada kapasitas DDT, LH untuk pembangunan, melalui pendekatannya overlay peta RT/RW. Jadi biasanya dari teman-teman dari teman-teman PWK sudah selesai ada data, menjadi data, kemudian datanya primer akan menjadikan kami sebagai data primer untuk kami overlay, dan kemudian akan kami masukkan dari lingkungan, biasanya akan dimasukkan ke dalam satu tabulasi yang untuk kita mengetahui daya dukungnya apakah ini masih mampu ataupun tidak mampu. Contohnya misalnya air. Kita tahu bahwa daya dukungnya misalnya di sini akan dibangun waduk. Kita cek dulu apakah perlu memang waduk itu ada. Karena kalau dilihat apakah sumber daya yang ada cukup atau tidak, berbandingkan dengan jumlah penduduk, kemudian berbandingkan dengan kebutuhan. Kalau ternyata memang masih cukup, oh berarti waduk tidak perlu dibangun sekarang, mungkin bisa dibangun nanti. Tapi kalau dari badan airnya juga kurang debitnya, penduduknya semakin bertambah, proyektornya sampai sekian puluh tahun, ternyata memang ada ini untuk sebagai cadangan air. Sehingga itu juga yang akan menjadi salah satu sebagai data dalam kajian lingkungan hidup strategisnya. Kemudian itu setelah itu juga ada peta, nanti juga kita akan keluarin peta, jadi tetap di dalam lingkungan juga kita tetap akan mengeluarkan peta. Biasanya datanya kami ambil dari teman-teman dari dari KPWK yang sudah dibuat, dari ahli tata kota, kita akan ambil, setelah itu baru kita akan mengkompilasi dari data yang ada untuk bisa kita kembangkan. Kita pun akhirnya outputnya juga adalah peta, kemudian data dan tabulasi tadi. Nah, alasannya kenapa? Karena peta RT/RW adalah yang telah mempunyai dasar perizinan dan masing-masing ada struktur dan pola ruangnya, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang signifikan. Seperti dulu saya pernah diminta untuk membuat DED di salah satu daerah di Aceh. Kami secara lokasi untuk membuat TPA dengan segala teknologi sudah siap, sudah bisa dilaksanakan, bahkan kita untuk membuat DD-nya sudah siap. Tapi satu permasalahannya adalah ternyata di dalam RDTR ataupun RT/RW-nya tidak ada sama sekali bahwa lokasi itu untuk untuk digunakan TPA. Akhirnya mesti mundur, harus ada menyatakan bahwa lokasi itu peruntukannya memang untuk pengolahan untuk pengolahan menjadi TPA. Itu salah satunya. Jadi memang itu menjadi salah satunya kenapa dasarnya peta RT/RW menjadi dasar perizinannya. Kemudian akankah menambahkan potensi peningkatan bencana atas rencana pembangunan? Kemudian apakah menurunkan posisi jasa dari ekosistem? Kemudian bagaimana berpengaruh pada potensi SDA dan seberapa besar keseragaman hayati yang akan terancam? Ini adalah kajian muatan dari KLHS yang intinya dari kajian lingkungan hidup, dan biasanya mutu dari dokumen juga akan kita lihat dari sini seberapa dalam hingga rekomendasi sampai juga program-program apa yang akan dibuat. Oke, next. Nah, ini muatannya untuk sumber daya ayam, next. Sumber daya alamnya. Nah, ini next Mbak Ririt. Kita masuk ke kolom yang 6 muatan. Nah, modal alamiahnya, kemudian ada ekosistem. Apa yang terjadi jika kita ingin menghitung ada modalnya, kemudian ada kebutuhannya. Prinsipnya adalah hemat, kemudian pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Nggak apa-apa Mbak Rit, yang next aja. Oke? Yang next tadi.
Oke, jadi pemanfaatannya itu tidak menimbulkan limbah juga. Ini menjadi salah satu yang akan dibahas dan juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam perencanaan dari isu pembangunan yang sudah kita tentukan dan juga program yang sudah ada. Oke, next. Oke, kita sudah masuk ke 6 dari muatan KLHS. Ini contohnya dari jasa ekosistemnya, otomatis dari perubahan tutupan lahan, perubahan struktur landscape, akan otomatis akan ada perubahan fungsi. Kalau sudah berubah fungsi, akan ada perubahan jasa atau service. Nah, dari situ juga pasti akan ada perubahan benefit. Yang dulunya itu adalah sawah, kemudian dia menjadi daerah pusat serapan air, berubah fungsi akan dipakai menjadi jalan, otomatis pembangunan berjalan, betul. Ada kemajuan pembangunan, berarti ada, kata orang semakin banyak jalan, pembangunan akan semakin cepat. Tapi perubahannya juga akhirnya mempengaruhi perubahan sekitarnya. Itu harusnya menjadi daerah resapan air, mungkin menjadi itu benefit untuk menjadi tempat penghidupan mencari meningkatkan ekonomi karena menjadi sawah, sekarang menjadi jalan. Nah, itu ada konservasi negatifnya dari bentang alam sawah menjadi sesuatu atau menjadi hal lain yang ini akan menjadi perubahan benefit. Ini akan kita coba, ini yang akan diuji, ini akan diolah, ini akan dikaji dalam dokumen terkait dengan sistem sumber daya alamnya. Oke, next. Ya. Oke, next Mbak Ririt. Ya. Kemudian muatan dampak dan resiko lingkungan. Next. Nah, ini kita masuk ke dalam dari 6 muatan. Nah, ini kerangkanya DPSIR sebagai dasarnya ada. Nah, untuk next ya, selanjutnya Mbak Rit, biar bisa kita langsung masuk kepada contohnya. Itu kalau driver itu adalah perubahan tata guna lingkungan, pressure-nya adalah adanya emisi, contohnya stage-nya adanya kualitas air, ini nanti akan kita uraikan sehingga kita bisa mendapatkan dari kajian dari resiko lingkungan ini sendiri. Kemudian impact-nya dari adanya kualitas air permukaan yang mengandung organofosfat ini atau fosfat ini akan kardiovaskular, kemudian gangguan perkembangan saraf pada anak-anak, dan responnya adalah regulasinya harus didaftarkan dan praktek pertanian yang berkelanjutan sehingga akan mengurangi dari pemakaian limbah atau sumber limbah yang terjadi. Ini contohnya untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan. Oke, next. Nah, ini resiko. Resiko itu sebetulnya apa? Akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, atau membahayakan. Kemudian ini dari Oxford Dictionary-nya juga mengatakan bahwa situasi paparan berbahaya atau tekanan kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Sehingga resiko itu adalah bahaya dikalikan paparan. Ini kalau biasa di HSE atau di safety, di ISO 45000, di SMK 3, ini pasti akan selalu diidentifikasikan. Dan di ISO 14000 juga ini menjadi salah satu pertimbangan dari daya identifikasi dari aspek bahaya terhadap lingkungan. Ada bahaya, ada paparan, dan ada resiko. Ini pun diidentifikasikan sama juga di dalam kajian lingkungan hidup strategis ini dalam resiko lingkungan. Oke, next. Ini nanti ada beberapa contoh. Nah, kita juga tahu yang disebut bahaya itu berupa resiko, senyawa, atau bahan yang tidak dapat menyebabkan dampak negatif. Sementara bahaya lingkungan itu apa sih? Senyawa, situasi, atau kejadian yang berpotensi. Baru dikatakan berpotensi saja sudah kita katakan bahaya, mempunyai bahaya lingkungan yang akan mengancam lingkungan dan mempengaruhi kesehatan. Sudah ini menjadi bahaya karena ada potensi sehingga menjadikan bahaya dan mempengaruhi kesehatan. Jadi satu kombinasi dari agen fisik, kimia, dan biologi itu yang berdampak pada kesehatan, ini yang akan kita hitung menjadi satu resiko. Oke, next. Dari bahaya lingkungan. Oke, nah ini. Sebetulnya banyak metodenya, nanti monggo bisa banyak dilihat juga metode-metode dari menghitung resiko. Jadi di sini bahayanya itu adalah kebakaran, ledakan, kemudian aset yang menerima resiko, manusia, kemudian operasional bisnis, dampak kematian. Seperti tadi juga saya kalau di Health and Safety saya senang banget menceritakan tentang satu kapal Titanic di mana dia menabrak gunung es. Kelihatannya kalau ngomongin dari kerugiannya sepertinya ya kapalnya rusak. Kemudian gunung es kan seperti ini kerucut.
di ujungnya patah. Itu hanya terlihat dari kasat mata, dari pandangan mata secara mata telanjang. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, kita katakan aset yang menerima resiko bukan hanya kapal yang rusak dan juga patahnya ujung dari gunung es, tapi adanya manusia di dalam kapal, sehingga manusianya itu akhirnya cacat, akhirnya tidak bekerja, tapi tetap menjadi resiko harus digaji. Ini adalah salah satu contohnya yang aset-aset yang menerima resiko. Sementara dari gunungnya kelihatannya tegak, tapi terjadi pergeseran sehingga akan merusak bumi dan sebagainya. Itu menjadi salah satunya. Jadi terlihat bahayanya sih memang sudah terlihat, tapi aset dari resikonya ini yang terkadang justru lebih besar, dan ini akan menjadikan resiko dengan nilai yang besar. Jadi jangan cuma sebatas dilihat saya cuma jatuh kepleset naik motor, bukan jatuhnya, tapi motornya yang rusak, nggak bisa dipakai, sementara harus menggunakan motor itu sebagai moda transportasi, ya kan? Kemudian juga akhirnya orangnya juga ikut sakit, akhir kehilangan waktu kerja. Nah ini pun sama di dalam lingkungan, yang akan mendapat aset menerima resiko adalah manusia, sistem, peralatan, dan juga lingkungan. Dampaknya sudah pasti, ada kematian, kerusakan, kemudian gangguan, dan sampai denda serta hukuman. Oke, next. Beberapa metode tentang konsep lingkungan sebetulnya banyak. Nah ini analisa, nanti monggo bisa di browsing. Analisa resikonya ini ada hazard, ada risk assessment, kemudian ada risk communication. Oke, next. Moga-moga saya ada contoh beberapa di sini. Next, Mbak Ririk. Ya, mengapa sih perlu analisa resiko? Karena resiko itu merupakan bagian dari salah satu perencanaan. Kemudian memberikan informasi mengenai dampak lingkungan, kemudian menjadi manajemen resiko, how to manage resiko. Kemudian sama seperti saya bilang, sebenarnya kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang, tapi kita bisa mengendalikan jika bencana itu datang. Pengendaliannya, kemudian penanganannya itu bisa kita rencanakan. Itu juga, itu adalah menjadi salah satu manajemen juga, manajemen resikonya, manajemen pengendalian. Dan implementasinya di dalam RT/RW sering tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini kadang-kadang yang resikonya sudah tinggi tapi tetap di RT/RW-nya tetap ada, sehingga akhirnya ini menjadi satu review dan menjadikan rekomendasi juga dalam penyusunan dokumen. Oke, next. Nah, ini muatannya, ini hanya sebatas informasi. Next. Ya, ini posisi analisa resikonya, nanti juga saya sampaikan materinya. Identifikasi isu PB tadi, kajian 6 muatan, next. Monggo nanti bisa baca-baca sebagai salah satu referensi. KRP yang berisiko kerusakan terhadap lingkungan hidup yang berpotensi adalah meningkatnya perubahan iklim, kemudian meningkatnya kerusakan, ini yang akan bisa terjadi di dalam kolom tabel yang kita bicarakan tentang resiko, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, ini biasanya resiko-resiko alam yang akan terjadi, hanya contoh-contoh saja, mungkin akan lebih banyak lagi. Meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Oke, next. Ini analisa materi KRP-nya, perkiraan dampak, risiko lingkungan hidup, kinerjanya terhadap efisiensi SDA, kerentanan, adaptasi, dan juga kapasitas daya. Risiko lingkungan hidup sendiri juga sudah diidentifikasikan adalah kemungkinan terjadi tingkat bahaya dan atau konsekuensi dari suatu kondisi lingkungan sehingga akan mempengaruhi keselamatan manusia. Dan ini memang perlu dikaji semuanya, baik yang mungkin terjadi, yang akan terjadi, atau yang pasti akan terjadi. Ini semuanya diidentifikasikan untuk kita bisa menilai dan membobotkan dari potensi resiko itu sendiri, ataupun dari kajian lingkungan hidup sendiri terhadap satu kegiatan tadi. Oke, next. Nah, ini adalah metode-metodenya dalam penilaian resiko lingkungan, investigasi, pemilihan indikator, pengumpulan data, ini umum ya semuanya, ada pengembangan model. Oke, next. Validasi, rekomendasi. Ini metode-metodenya. Oke. Next. Kelebihan, Mbak. Nah,
perubahan iklim, kemudian kerusakan, kemerosotan, analisa dari ragam risiko, penurunan mutu, ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh-contoh yang akan digunakan di dalam analisa atau dari kerusakan atau kerugian lingkungan, peningkatan jumlah penduduk miskin, dan terancam keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat. Oke, next. Itu kita masuk. Nah, setelah kita masuk tadi, setelah ada SDA, kemudian tadi ada resiko, ini kita masuk ke jasa ekosistem. Jasa ekosistem ini adalah keuntungan yang didapatkan langsung maupun tidak langsung dengan adanya ekosistem. Didapat langsung, dimanfaatkan, dirasakan, seperti bahan makanan, kayu, air bersih, udara bersih. Sementara yang tidak langsung itu contohnya pengaturan iklim, penyerapan polusi, dan rekreasi. Ini jasa ekosistem yang juga akan menjadi salah satu kajian kita dalam menentukan kegiatan yang akan kita lakukan untuk menentukan bobot dari kajian lingkungan hidup strategisnya. Oke, next. Ya, ini sedikit agak lebih banyak dari batch yang pertama. Saya berikan banyak visual dan juga contohnya sehingga moga-moga bisa terbayang walaupun hanya dari paparan saja, tapi nanti bisa mencoba untuk simulasikannya untuk beberapa kasus sendiri yang bisa dikembangkan sendiri. Oke, next. Ini adalah termasuk muatannya Undang-Undang Nomor 32 Dasar Hukumnya. Kinerja layanan dari jasa ekosistem. Nah, ini dia JE. Kalau di dalam posisinya dari analisa pengaruh tadi, ada DDT, resiko 6 muatan tadi, ada di sinilah ada muatan untuk ekosistem, posisi JE-nya. Oke, next. Baik, masih lanjut Mbak Ririt? Saya di sini saya akan sedikit kasih contoh, di batch satunya nggak ada ini. Bagaimana JE dapat bermanfaat bagi manusia? Manusia sebagai makhluk ekologi memerlukan ekosistem. Di sini dilihat struktur prosesnya mendukung keberlangsungan dan proses sosial ekonomi. Next Mbak, biar kelihatan. Oke, nah ini bagaimana JE dapat bermanfaat dari ekosistem jasa ekonominya. Ekosistemnya di sini dilihat mendukung daur ulang unsur hara, pembentukan tanah, kemudian menyediakan pangan, air bersih, serat, kemudian mengatur pengaturan iklim, banjir, penyakit, budayanya juga ada estetika, spiritual, pendidikan, dan rekreasi. Nah, unsur-unsur kesejahteraannya juga dimasukkan seperti keamanan, kemudian juga ada kesehatan dan hubungan sosial. Dan ini ada hubungan JE dengan kesejahteraan manusia, ini sangat erat. Jadi bagaimana kita dapat bermanfaat bagi manusia melalui jasa ekosistem ini. Okay, next. Ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke daya dukung dan daya tampung. Boleh di next sedikit Mbak, tadi kelewatan. Oke. Ya, tujuannya adalah itu penetapan dari pemanfaatan sumber daya alam menjadi muatan bencana, kemudian sebagai indikator instrumen pengendalian lingkungan dan menjadi informasi pengambil keputusan. Ini adalah tujuan dari penetapan DDT dari lingkungan hidup. Sehingga ini menjadi salah satu masuk pada 6 muatan dari KLHS tadi. Oke, next. Ya, ini dasarnya menjadi dasar-dasar perencanaannya. Next. Ya, berarti next apa-apa? Saya coba tunjukin contohnya aja langsung. Nah, 3 isu utama dari ekosistem misalnya ada terlalu banyak air, banjir. Nah, ada juga isunya yang terlalu sedikit air sehingga menimbulkan kekeringan. Ini kita bicara tentang kuantitas air biar bisa kita menghitung daya dukung dari airnya itu sendiri, tentang kebutuhan sumber air dan kualitasnya sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dari keterbatasan daya dukung dan daya tampungnya. Kemudian dari kualitas air kita akan melihat dari kuantitas kita akan lihat kualitasnya, apakah terlalu banyak zat pencemar, nanti kita lihat parameter tertinggi apa di badan air satu daerah tersebut, apakah perlu pengelolaannya sehingga layak atau tidak, itu menjadi sumber air yang dipakai untuk di kehidupan sehari-hari.
Kalau ternyata memang harus membuat pandu karena pertimbangannya A, B, C, D, dan salah satunya adalah kuantitas airnya tidak baik, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kenapa kegiatan yang kita akan identifikasikan berdasarkan 6 muatan tadi satu-satu akan ditinjau dan juga direview berdasarkan dari program yang ada. Jadi di sini pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini kita akan bicara tentang ekosistem best. Contohnya next. Nah, bagaimana dengan air bersih? Pelayanan air bersihnya kita harus menghitung sungai yang ada, kemudian ketersediaannya, jumlah manusianya juga seperti apa. Jangan lupa juga tadi kualitasnya. Kemudian data lain yang bisa digunakan adalah mungkin data hujan secara random sehingga kita tahu oh ada ketersediaan air. Ini adalah analisa hidrologi. Ini contoh untuk daya dukung dan daya tampung. Oke, next. Ini contohnya, contoh yang biasa dimasukkan ke dalam laporan, kita melihat dari surplusnya, defisitnya seperti apa, sehingga kita bisa melihat perlu atau tidaknya kita misalnya akan membangun waduk tadi dilihat dari daya dukung dan daya tampungnya, atau kita harus misalnya menyaring, membuat filter osmosis dari air laut, apakah perlu seandainya misalnya dari satu daerah dengan data-data inilah untuk mencapai kita melihat penyempurnaan dari programnya, oh ternyata dari data memang kurang atau memang lebih, sehingga ini adalah perlu untuk dibangun dengan program yang sudah ada, lebih mereview dan juga menganalisa untuk yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Oke, next. Ya, ini seperti tadi disampaikan, muatan itu akan overlay pada peta, kemudian tabulasi data dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh peta daya dukung air kawasan perkotaan di Sumedang contohnya. Jadi memang akan tersaji juga akhirnya di dalam peta. Jadi defisitnya berapa, surplusnya berapa, dan itu bisa kita akan menjadikan salah satu kajian untuk bisa menentukan program dan rekomendasi dari satu kegiatan berdasarkan dari DBDT-nya. Oke, next. Ini contoh-contohnya, kebetulan ada saya kasih contoh di sini. Nah, ini kayak daya tampung air, daya tampung beban pencemarnya, Merdlat indeksnya, kemudian storage-nya juga seperti apa. Terus next. Ya. Ini untuk pangannya juga demikian, contohnya next. Berikut. Ya, ini contohnya ada peta daya dukung pangan kawasan perkotaan Sumedang. Contohnya tadi di sini kalau yang defisit warnanya merah, kalau yang hijau adalah surplus. Dari situ akan kita lihat ternyata dari overlay hasilnya ke dalam peta daya dukung pangan wilayah yang mampu swasembada sekian persen dari jumlah penduduknya, begitu juga yang defisit sekian persen, sehingga ini bisa menjadi salah satu data untuk mengkaji dari kajian lingkungan hidup strategis tadi terhadap ketersediaan dari daya dukung, daya tampung, termasuk adalah salah satunya adalah pangan selain air tadi. Oke, next. Ini mungkin cuman beberapa contoh yang saya kasih. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini juga kerentanan. Next, saya kasih beberapa contoh juga di sini. Ya, ini perubahan iklimnya. Next, Mbak Ririt. Ya, next lagi. Ini hanya sebatas, kalau misalnya negatif bisa tidak akan berkelanjutan, kalau dia positif akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan. Nanti pembangunan akan dilanjutkan. Oke, next. Mbak Ririt. Ini posisinya. Ya, ini perubahan iklim. Biasa perubahan iklim itu terjadinya karena apa? Cairan lapisan es di kutub, kemudian juga peningkatan di area muka air, kemudian peningkatan jumlah penyakit akibat misalnya dari dan serangga. Ini terjadi perubahan iklim, sehingga perubahan iklim ini memang perlu dikaji karena ini juga menjadi salah satu 6 dari faktor muatan yang penting untuk mengkaji dari program KRP yang ada menjadi salah satu pertimbangan juga dan juga rekomendasi. Oke, next. Menjadi kajiannya.
Nah, pembangunan ini di sini jumlah penduduk yang besar, pengendalian penduduknya seperti apa, perlu ada mitigasi, perubahan lingkungan, adaptasi, ini juga adaptasi, dan kemudian dari hasil dari upaya penanggulangannya, peningkatan dari misalnya contohnya di sini karena jumlah penduduk yang besar, pembangunan ekonomi juga aktivitasnya tinggi sehingga meningkatkan efek rumah kaca. Dari situ akan ada perubahan iklim. Nah, ini tetap harus dikaji dan dianalisa. Perubahan iklim tidak bisa juga tidak bisa diabaikan karena ini juga menjadi penting dalam mitigasi untuk perencanaan dari kajian lingkungan hidup strategis juga. Oke, next. Nah, ini kerangka framework-nya, ada kerentanan, kemudian analisa perubahan iklim, climate risk, kemudian decision support system-nya. Oke, ini saya juga kasih contoh referensi, next. Monggo ini nanti dibaca-baca, mengkaji kerentanan, resiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim, menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim. Okay, next. Next, Mbak Ririt. Ya. Nah, tingkat kerentanan itu apa? Rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya yang terjadi dapat menimbulkan bencana atau tidak. Sementara kapasitas adaptasi itu ini juga tetap harus menjadi kajian, kemampuan untuk memberikan tanggapan dengan sumber daya yang tersedia. Oke, next. Ya, next Mbak Ririt. Nah, ini juga ada rumusnya di mana risiko akan ketahuan dari sini. Jadi memang perubahan iklim tetap harus menjadikan pertimbangan karena memang ini juga akan memberikan nilai dan bobot dalam salah satu pertimbangan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oke, next. Monggo ini nanti bisa digunakan sebagai metode-metodenya. Next. Ya, nah ini juga ada informasi, boleh sebelumnya Mbak Ririt, kelebihan? Ya, informasi data kerentanan perubahan iklim, ini kebutuhan datanya bisa dari peta tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, kemudian peta tingkat kapasitas terhadap perubahan iklim atau SIDIK, ini bisa diambil seperti link yang sudah saya sampaikan juga di sini. Next. Nah, ini perhitungan SIDIK, pembobotan pada indikator jumlah KK bangunan, ini ada contohnya. Kemudian untuk kayak indikatornya KK bantaran sungai, bobotnya seperti apa, jenisnya, perhitungannya, ini semuanya ada. Ini bisa menjadikan salah satu outputnya adalah sampai ke sumber penghasilan. Ini termasuk dalam indikator yang sampai kepada kerentanan dari akibat dari perubahan iklim itu tadi. Oke, next. Ya, termasuk juga pembobotan pada indikator listrik, kesehatan. Next. Ini monggo nanti bisa dibaca-baca. Ini juga proses input dan output indeks dari kerentanan. Kemudian ini ada penggunaan cakupan analisa, informasinya, outputnya seperti apa, proses inputnya, dan juga ini nanti keluar indeksnya seperti apa, resiko iklim, banjir, dan kekeringan. Dan juga nanti overlay pada peta dan juga data tabulasi serta data-data pendukung lainnya. Oke, next. Nah, ini contohnya kalau berdasarkan peta SIDIK dari Sulawesi Barat. Next. Nah, ini peta-peta rentan perubahannya. Oke, next. Contoh-contohnya. Ya. Baik, itu tadi selain itu terakhir tadi adalah perubahan iklim adalah keanekaragaman hayati ya, belum masuk ke dalam sini. Keanekaragaman hayati juga biasa kita bisa dilihat semakin tinggi indeksnya berarti keanekaragaman hayatinya juga akan semakin lebih banyak, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dan juga perlu dikaji
Misalnya tadi sepertinya ada daerah yang sawah, kemudian menjadikan jalan, atau misalnya jalan tol, dulunya seperti di Kalimantan, dulunya adalah hutan, kemudian menjadi jalan tol, keanekaragaman hayatinya seperti apa pengkajiannya, kemudian sampai dampaknya, sampai efek apa yang akan terjadi. Otomatis pasti akan kehilangan rumah hewan, kemudian polusi, emisi, itu otomatis kalau sudah terjadi polusi, kemudian terjadi emisi, jadi harus ada monitoring lingkungan setiap berapa sebulan sekali dilakukan uji emisi mungkin di beberapa sampling titik, kemudian ada penanaman 1000 pohon atau berapa pohon untuk menggantikan konservasi dari yang hilang, kemudian juga dibuatkan satu konservasi untuk binatang sehingga membuat mereka serasa mempunyai rumahnya sendiri dari rumah yang telah hilang. Itu adalah bisa menjadi salah satu di keanekaragaman hayati. Oke. Ini kita masuk ke yang 7 dan 8 adalah alternatif rekomendasi. Rumusan alternatif penyempurnaan KRP. Oke, next. Ya, sudah mau selesai ini berarti. Nah, ini kita sudah masuk ke rumusan alternatif. Rumusan alternatif ini merupakan tahapan ke-7 dalam tahapan penyusunan KLHS. Seperti apa bentuknya? Oke, next. Mbak Riri. Rumusannya alternatif ini penyempurnaannya adalah upaya mitigasi tujuannya, kemudian mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem, dan prinsipnya adalah rumusan alternatif ini dapat ditujukan untuk perubahan tujuan. Outputnya penyempurnaan KRP sebagai dasar untuk penyusunan rekomendasi. Oke, next. Ya, ini dari ciri perumusan alternatifnya, dari perubahan tujuan dan target, kemudian perubahan strategi, perubahan atau penyesuaian dari ukuran, penundaan, perubahan atau penyusunan proses, pemberian arahan dan pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak. Oke, next. Ya, pemilihan alternatif dari penyempurnaan berarti ada manfaat yang lebih besar, risiko yang lebih kecil, dan mitigasi dan dampak risiko yang lebih efektif. Oke, next. Baik, rekomendasi penyempurnaan. Mungkin seperti contohnya ada satu program adalah pembangunan wisata rumah untuk satu daerah, sehingga itu menjadi satu program. Nah, kita mencoba untuk mengujinya, benarkah memang betul kebutuhan dari daerah tersebut akan perumahan, kemudian pada saat mereka melakukan perumahan, kita melihat lahannya juga dulu bekas lahan apa. Nah, kalau sudah memang diizinkan dan lahan itu bisa digunakan, apa yang harus mereka lakukan untuk pengendaliannya? Nah, di sini kita akan menggunakan bahwa dikatakan perumahan tadi boleh dibuat, tapi pada saat pelaksanaannya kita akan menjadi satu rekomendasi juga bahwa ada pengendalian dari kerusakan lingkungan. Misalnya dengan pengelolaan sampahnya secara mandiri, kemudian penanganan air bersihnya juga dilakukan manajemen sendiri dari air bersih menjadi pengelolaan sampah atau air kotornya, ataupun dari ada recycle ulang sehingga menjadi satu kawasan yang go green atau kawasan yang environment friendly, itu misalnya salah satunya. Dan dari situ bisa juga kita menjadi rekomendasi, dan itu akan menjadi salah satu dasar perizinan kalau ingin membangun sebuah sebuah bangunan perumahan, harus memiliki izin lingkungannya adalah dipersyaratkan. Akhirnya harus mengelola sampahnya, kemudian mengelola health safety environment-nya, sanitasinya, air bersih, air kotor, itu bisa menjadi salah satu contoh gambaran umum dari kajian suatu kajian lingkungan hidup seperti apa, sehingga nanti bukan hanya rekomendasi yang secara umum, tapi rekomendasi sampai kepada teknologinya pun bisa kita sampaikan, karena justru itu menjadikan buku putih atau buku kuning lah untuk mereka menjadi acuan bahwa selanjutnya setelah melakukan KLHS, kegiatan apa lagi, entah itu menjadi DED atau menjadi adalah sesuatu yang menjadi satu pengadaan, itu menjadi salah satu baku ataupun menjadi salah satu dasar untuk melakukan program-program selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini rekomendasinya. Next, Mbak Ririt. Nah, tujuannya untuk menyepakati perbaikan muatan. Nah, next. Habis ini. Nah, untuk menyepakati perbaikan, nah, kayaknya sebelumnya deh, Mbak. Sorry. Jadi disuruh next.
Ya, oke. Rekomendasi iya tadi kecepatan aku ngelihatnya. Rekomendasi penyempurnaannya KRP ini berarti menyepakati perbaikan, kemudian rekomendasi perbaikannya, materi perbaikan KRP dan informasi jenis usahanya, di mana outputnya adalah rekomendasi terpilih yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Baru next. Oke. Adalah nextnya. Oke. Ya, ini adalah batasannya dari kebijakan, rencana, dan program. Yang KLS tadi bertujuan untuk memberikan perbaikan, penyempurnaan, di mana kebijakannya ada arah dan tindakan, kemudian ada rencana, hasil proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, dan programnya memiliki instrumen kegiatan. Sehingga KRP-nya akan memberikan penyempurnaan dan juga memberikan rekomendasi sebagai review dan kajian dari lingkungan hidup strategisnya. Oke, next. Nah, ini mungkin contoh matriks yang mengilustrasikan integrasi KLHS ke dalam tabel indikasi program. Ini untuk rekomendasi KLHS-nya, pembangunan dan pengembangan TPS 3R di setiap kecamatan misalnya, menjadi program utamanya adalah pengembangan TPST yang ada dengan PJM-nya 1 tahun pelaksanaannya, kemudian KRP hasil perumusan tim, sementara yang di kanan adalah menjadi program utamanya pembangunan dan pengembangan TPS 3R di masing-masing contohnya ya kan. Kemudian di sini ada KRP hasil perumusan dari tim Pokja KLHS. Ini adalah contoh matriks yang mengilustrasikan mengintegrasikan KLHS ke dalam tabel indikasi program. Oke, next. Ya, ini juga menjadi perwujudan struktur ruang, perwujudan sistem, contohnya adalah pembangunan jalan bebas hambatan beserta interchange-nya, hasil dari perumusan tim contohnya, kemudian kalau dari KRP hasil perumusan tim Pokja KLHS, kajian dampak lingkungan akibat pembangunan di jalan tol, kemudian kajian dari aktivitas jalan tolnya. Ini yang saya bilang kalau sudah sampai menjadi rekomendasi, akan biasanya saya punya satu tabel sendiri untuk menjadi merealisasikannya, misalnya kajian dari dampak lingkungan akibat pembangunan jalan tol adalah seperti tadi ada uji emisi, kemudian ada penanaman pohon, kemudian ada yang bersifat teknis, tapi tidak sampai ke angka ekonomi, biasanya hanya bersifat teknis yang menjadikan acuan sehingga bukan hanya menjadi rekomendasi yang general tapi menjadi rekomendasi yang teknis. Ini bisa juga dimasukkan, kalau saya biasa saya bikin tabel sendiri sehingga bisa lebih jelas dan lebih terstruktur dalam pengendalian pembelian rekomendasinya yang menjadi real. Nanti mungkin dijadikan program atau menjadikan acuan, atau mungkin salah satunya adalah segera membuat DED atau penyusunan desain engineering untuk bisa selanjutnya menjadi program mereka untuk menentukan, oh ya ternyata memang sudah dibutuhkan nih jaringan air bersih sehingga perlu DED-nya untuk bisa merealisasi kebutuhan dari air bersih itu sendiri. Contohnya seperti itu. Next, Mbak Ririt. Sudah masuk ke rekomendasi, kemudian pendokumentasian, ini adalah langkah ke-9 dulu, penjaminan kualitas. Ini ada pasal-pasalnya, hasil penjaminan penyusunan KLHS wajib memenuhi standar kompetensinya, jadi umumnya biasanya yang membedakan adalah kualitas dari dokumen itu sendiri. Jadi memang dalam membuat kita dokumen kajian lingkungan hidup memang bagusnya memang sangat terstruktur dan memang dalam, kadang-kadang ada cuma bikin seadanya, yang penting rekomendasi. Saya pernah bicara juga dengan teman-teman di ATR sampai dia bilang kalau gue baca dari dokumen yang ada sekarang kok kayaknya jadinya cuma sebatas dokumen ya. Kemudian kami berdiskusi lebih lanjut, kami cerita bahwa sebetulnya sampai menjadi rekomendasi. Nah, itu yang kita butuhkan. Karena kenapa? Dari adanya detail rekomendasi yang sampai detail, tidak sampai seperlu detail, tapi minimal realisasinya seperti apa dari rekomendasi, itu yang akan menjadi acuan dan menjadi salah satu, itulah yang memang sebetulnya dokumen yang kita butuhkan. Jadi tidak hanya sebatas rekomendasi yang secara general, tapi bisa menjadi sedikit lebih teknis untuk menjadi acuan dan pertimbangannya juga. Jadi memang kualitas dari dokumen itu sendiri kadang-kadang juga menjadikan salah satu bobot dari bagus atau tidaknya dari validasi dokumen itu sendiri. Jadi kadang-kadang beberapa teman bilang, bagusin ya dokumennya karena itu biar validasinya mudah dan biar memang ini menjadi KLHS yang berkualitas. Oke, next. Setelah penjaminan kualitas, itu adalah pendokumentasiannya, itu laporan dokumentasi, kemudian ada hasil penjaminan kualitas KLHS lagi, dan yang terakhir adalah 11, next, Mbak Ririt.
validasi KLAS. Jadi ada prosesnya, setelah itu menjadi validasi KLAS, validasinya kemudian itu akan diumumkan kepada masyarakat. Jadi ini salah satu dari tahapan penyusunan dari kajian lingkungan hidup strategis. Saya hanya menggambarkan mungkin secara visual, moga-moga bisa sehingga bisa terbayang, sehingga dari sini kita bisa tahu betapa penting memang perannya kajian lingkungan hidup dalam penataan ruang, sehingga kita mengetahui bahwa apakah satu lokasi itu boleh digunakan untuk ini dengan pertimbangan lingkungan, sehingga memang sudah tidak bisa dipisahkan bahwa selalu ada dimanapun sekarang dalam pembangunan, selalu ada dokumen dari lingkungan hidup yang akan menyertakan izin lingkungan, UKL, AMDAL, ataupun KLAS. Terkait dengan tata ruang, mungkin sudah terlihat bahwa memang pentingnya peran itu. Jadi mungkin teman-teman adik-adik dan Bapak Ibu yang ingin nanti membuat satu dokumen kajian lingkungan hidup strategis, mohon untuk bisa benar-benar menjadi dalam, karena ini akan berhubungan dengan menjaga kualitas lingkungan kita sampai prediksi 20 tahun ke depan ataupun bahkan lebih lama, agar tidak ada meminimais pencemaran. Sudah pasti terjadi, tapi bagaimana meminimais, kemudian bagaimana juga memanfaatkan teknologi seperti tadi ini para muda jagung memilih waste to energy, ya kan, mungkin juga sudah mulai memisahkan dari tidak, itu memang harus dimulai dari sekarang. Itu contoh-contoh yang memang harus bisa menjadi program, dari data menjadi program dan akhirnya menjadi kegiatan. Jadi moga-moga pada saat penyusunannya juga bisa lebih detail, dan ini mencakup semua dari permasalahan muatan tadi, dari isu strategisnya. Oke, Mbak Ririk boleh dikasih contoh? Saya akan coba kasih satu-satu contoh dokumen KLAS dari PDF tadi, Mbak Ririk. Nah, ini contoh aja, Bapak Ibu kebetulan mungkin bisa dilihat. Enak kan kalau udah begini, berasa ngedengerin orang dongeng, bisa sambil tiduran. Kalau nggak puasa bisa ngerokok di rumah, bisa ngopi ya. Ini webinar kan bisa lebih santai, jadi monggo. Jadi bisa sambil kayak dengerin dongeng. Pernah saya ikut Zoom tuh kayak dengerin dongeng ya. Oke, boleh naik lagi Mbak Ririk. Ini tadi, ini contoh tadi juga udah kita lihat. Ini kita lihat dari salah satu contohnya, kebetulan ada dari Kabupaten Bekasi. Ada yang belum pernah lihat. Ini dokumennya tuh kajian KLAS, contohnya seperti ini. Terus Mbak Ririt, jadi nanti apa yang tadi saya sampaikan seperti kolom-kolom isu PB, isu strategis, kemudian daya dukung, peta-peta, itu semua tadi ada di sini. Jadi nggak perlu khawatir, oh ya itu bagaimana, ini contohnya hasil dari PB-nya, PB panjangnya seperti ini, kemudian masuk ke isu PB-nya, kemudian menjadi strategis, ini semuanya coba nanti dilihatin sama, nah mengelompokkan isu PB-nya, dari sini bisa dikelompokkan lagi, yang tadi saya bilang isu panjang menjadi isu pendek, ini dokumen-dokumennya, kemudian di situ biar bisa terlihat gambarannya. Oke, terus ini banyak sekali. Nah, ini tadi bagaimana untuk bisa pembobotan menjadi prioritas yang keberapa? Ya, di skala prioritas. Oke. Jalan tol kemacetan, Tambun, ini contoh-contohnya menjadi skala prioritas. Jadi kalau dilihat, wah kok banyak tabel ya, betul ini banyak tabel. Tapi kolom-kolomnya tadi kriterianya sudah ada, kemudian bobotnya juga sudah ada, bagaimana menghitung bobotnya, kemudian bagaimana menilai bobotnya, apakah itu dianggap strategis atau tidak, kemudian dianggap berdampak atau tidak, itu sudah ada kayak total score, antara sekian sampai sekian, itu artinya seperti apa. Jadi itu semuanya ada dalam peraturan, sehingga dalam misi, terutama ada beberapa pertanyaan yang kita gali untuk kita bisa masukkan ke dalam tabel-tabel analisa tadi. Dan yang pasti juga isu-isunya tadi, memang semakin banyak isu bisa semakin baik, tapi bisa semakin juga tidak baik. Makanya memang betul-betul konsultasi publik kita akan melihat bagaimana kesesuaian dan kebutuhan serta kondisi yang ada. Sehingga dari situ kita bisa akan melihat beberapa seperti di sini, tidak perlu atau tidak perlunya harus dikaji signifikan atau tidak. Nah, ini tadi adalah tabel-tabel yang telah saya sampaikan. Jadi yang tadi tabel, aspek, ini adalah contoh-contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini bisa dijadikan acuan
modelnya tuh seperti inilah dokumennya. Jadi sampai nanti juga perlu ada petanya, kemudian juga petanya juga kami ada, kemudian juga jadi apa yang dikerjakan dari teman-teman tata kota, perkotaan, PWK itu menjadi data menjadi data primer kami yang kemudian akan kami kembangkan sehingga kami bisa ulas terhadap daya dukung, daya tampung. Dari situ kami bisa melihat bahwa betul atau tidak sesuai programnya tadi. Kalau dari program itu sudah ada, nah kita akan lihat benar nggak sih harus dibangun ini, apakah daya dukung dan daya tampungnya sudah tidak ada. Benar nggak sih mesti ada mulai ada apa namanya untuk reklamasi pantai sudah harus dilakukan, apakah daya dukung daya tampung di daratnya sudah tidak bisa, nah itu akan dijadikan sebagai uji. Jadi sebagai indikator dan uji dengan apa namanya 6 parameter mutu untuk menguji dari program yang ada. Jadi dengan adanya ini apakah bisa berjalan atau tidak programnya, pembangunannya berjalan, itu adalah dasarnya dengan kajian lingkungan hidup strategis. Jadi memang tidak bisa dilepaskan. Ini contohnya ada KRP-nya, peta DDP-nya, terus barit sampai kita menemukan ada peta tadi, sampai ada rekomendasi. Oke, terus. Ya, ini kurang lebih perwujudannya. Oke. Ya. Ada TPA-nya. Oke, terus. Biar melihat sedikit ada petanya. Jadi itu memang kurang lebih seperti ini masuk dari hasil dokumen KLHS. Nah, ini contoh-contohnya. Baik ya. Ini kurang lebihnya seperti ini mungkin. Jadi saya percaya sebelum kita melakukan penulisan dokumen tentang kajian lingkungan hidup strategis, memang baiknya kita sendiri, siapapun kita, dimanapun kita mulai menjaga kualitas lingkungan kita yang hal kecil aja. Kita mulai membuang sampah pada tempat-tempatnya, memungut sampah, mulai melakukan 3R, kemudian mulai separasi dari sampah dari rumahnya, itu akan menjadi budaya. Memang tidak mudah, tapi sudah menjadi isu nasional di 2025 dari Indonesia bersih sampah. Jadi memang sudah mulai kita lakukan sebelum kita menyusun dokumen, mari kita menjadi pelaku agar bisa lebih menjiwai. Karena dengan menjaga lingkungan, baik air, udara maupun sampah, kita akan terus menjaga bumi, kita merawat bumi, dan yang pasti menjadi salah satu wujud kita bela negara pada Indonesia kita. Itu yang bisa kita lakukan, selalu jaga kebersihan dan pasti salam lestari. Ya, Mbak, silahkan saya kembalikan ke Mbak Iin. Mudah-mudahan belum bobo. Ya. Kalau bobo sih enggak. Lapar sih mulai. Karena jamnya ngambil. Iya nih, jamnya ngemil, jamnya ngopi. Tapi sekarang cuman ngunyah manyun. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nana atas penjelasannya yang luar biasa. Minimal kita juga akan tahu sebetulnya bagaimana sih mengcombine, memasukkan rencana tata ruang di dalam penyusunan dokumen KLHS. Jadi mungkin anak-anak tadi kan udah dengar kalau ada beberapa istilah mungkin yang disebut dengan isu PP, SIDIK, KRP, D3T, ada jasa ekosistem, ada risiko, ada analisa gap, ada long list, ada short list. Nah, semuanya tadi dijelaskan di awal dan secara teoritis seperti apa, contohnya seperti apa, lalu bagaimana mengimplementasikan dalam suatu dokumen perencanaan tata ruang. Memang sekarang kajian lingkungan hidup itu merupakan salah satu pelengkap di dalam dokumen rencana tata ruang apapun sebetulnya. Baik itu rencana tata ruang wilayah, RDTR, RTBL enggak, RDTR, lalu dokumen-dokumen pembangunan, RPJMD, seperti itu. Nah, itu semua membutuhkan satu kajian lingkungan akan sebetulnya menghitung dampak. Apa sih yang akan terjadi? Makanya penghitungan resikonya itu yang agak lebih mendetil, karena kita akan tahu dengan membangun jalan ini,
dengan trase A sampai B, resiko yang akan dihadapi apa terhadap lingkungannya, khususnya terhadap lingkungannya. Nah, kalau resiko itu kita ketahui dari akibat pembangunan yang kita lakukan, minimal kita bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi dengan macam-macam hal. Bisa dengan teknologi yang bisa meminimalisir dampak, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, mungkin ini kita bisa buka sesi untuk pertanyaan. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang mengulang juga. Angkatan 96 ini ada Mbak Kristina Lukitasari. Kayaknya ngulang ini. Nggak lulus-lulus ya. Nggak lulus-lulus karena angkatannya 96, lalu ada Mas Leo, ada beberapa juga partisipan dari luar. Selamat datang, selamat bergabung dengan kita. Ya, makanya mungkin kalau itu ada pertanyaan, saya silakan anak-anak bertanya, ataupun dari teman-teman dari luar mau menambahkan, mungkin kami persilahkan. Mungkin dengan pengalaman Mbak Kiti ini yang luar biasa juga, yang mendampingi banyak pemerintah daerah juga untuk menggolkan bagaimana mendapatkan suatu validasi, ataupun mendapatkan suatu persetujuan substansi. Nah, itu membutuhkan effort yang luar biasa memang. Nah, mungkin bisa share di sini ataupun dengan teman-teman yang lain. Saya lihat saya lihat juga ada Mbak Rati, ada yang lain-lain juga ya. Nah, itu silakan menambah kasana adik-adik kita yang ada di sini. Dan anak-anak juga harus tanya gitu, mumpung ada Mbak Nana yang ahlinya juga, mumpung di sini yang belum ngerti silakan bertanya, biar nanti apabila ada tugas ataupun ada kalian pekerjaan yang nanti di PKN itu sudah merupakan hal yang tidak perlu ditakuti lagi, tapi kalian sudah mendapatkan bekalnya dari pertemuan kita meskipun melalui webinar ini. Oke, silakan. Ada yang raise hand? Kalau enggak, nanti saya yang tanya ya. Waduh, takut saya kalau udah Mbak Iin yang tanya. Pasti susah. Maksudnya saya yang tanya ke anak-anak, Mbak Nana. Juga, justru kata jadi ke mahasiswa, dibalik kan aku jadi mahasiswa. Mahasiswa kalau dosennya udah nanya paling takut, pasti susah deh. Mendingan aku yang nanya. Pengalaman jadi mahasiswa dulu. Mendingan ada yang tanya daripada nanti Bu Maria yang tanya loh, lebih susah. Resen enggak? Kalau resen itu ada di reaction. Ya. Di situ ada resen di sebelah kanan. Iya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ya kita resen. Nah, jadi nanti akan ada gambar tangan di sebelah kanan. Sudah nemu? Bisa? Kita coba Sahra. Sahra mana? Sahra NIM 1924025. Iya, Bu. Coba raise hand. Loh, bukan di sini. Oh, reaction. Ya. Bisa? Nah, boleh pakai jempol juga boleh. Nah, coba bertanya, Sahra. Mbak Sahra. Silakan bertanya, Sahra. Pak Mauludin, raise hand, Bu. Mau bertanya, Pak Mauludin. Oh, ya. Oke, Pak Mauludin, mau silakan. Di-unmute dulu, Pak. Oh ya, udah. Ya, makasih banyak Bu Maria. Sama Ibu Clara ya. Ya, Pak. Ya, Bu, ini saya mau nanya dikit, Bu. Ini soal KLHS. Jadi saya kebetulan kemarin bareng sama Ibu Maria untuk penyusunan KLHS-nya RT/RW Provinsi Sulawesi Tengah, Bu ya. Berdampingan sama Ibu Maria. Tapi ini saya mau nanya ini, Bu. Beberapa fenomena yang belakangan ini terjadi tentang penyusunan dokumen KLHS, apakah memang pada teman-teman di tingkat nasional ataupun di daerah lain, apakah
KHLHS ini dikerjakan oleh tim yang sama dengan tim RT RW atau biasanya dengan tim yang berbeda. Maksudnya saya bertanya seperti ini, Bu. Ada beberapa fenomena di beberapa kabupaten, mereka menggunakan tim tersebut sebagai tim penyusunan RT RW dan tim tersebut sebagai tim penyusunan KLS juga. Nah, saya agak sedikit menggelitik di pemikiran saya seperti ini, Bu. Harusnya kan biasanya teman-teman pada saat menyusun kebijakan RT RW itu kan sudah mempertimbangkan bagaimana ketika menyusun pola ruang dan struktur ruang tentang lingkungan. Tetapi apakah dia yang membuat, kemudian dia yang mengevaluasi sendiri pekerjaannya, itu Bu. Jadi sepertinya rada rancu, Bu, karena kalau menurut saya dia yang membuat, kemudian dia yang kayaknya nggak tepat kalau kayak ini. Emang kalau begitu pada saat buatnya kok nggak diperbaiki memang seperti itu. Jadi mungkin saya butuh pencerahannya, Bu. Mungkin teman-teman yang di tingkat nasional bisa mungkin memberikan pencerahan. Mungkin itu dari saya, Bu. Sama ini, Bu, saya mungkin sedikit memberikan informasi ke adik-adik sekarang mahasiswa yang di PPK. Jadi kali aja nanti turun ke daerah. Nah, itu di daerah itu jangan berharap seperti apalagi mungkin wilayah timur Indonesia. Mungkin tidak seperti daerah di Jawa. Kalau di wilayah timur Indonesia seperti tadi salah satu dokumen yang sangat mendukung KLHS itu adalah dokumen jasa ekosistem. Nah, biasanya di daerah itu dokumen jasa ekosistem itu tidak ada. Nah, akhirnya biasanya tim KLHS, tim KLHS juga yang akan membuat jasa ekosistem tersebut. Walaupun sebenarnya dari kementerian pun sebenarnya untuk daya dukung air itu sebenarnya sudah ada, tetapi tingkatannya itu masih tingkatan provinsi. Kalau kita akan membuat untuk dokumen RT RW kabupaten, nah itu harus diturunkan lagi, didetailkan lagi. Jadi biasanya sih akhirnya kerjanya double ya, Bu ya. Akhirnya udah kerja KLHS, kerja lagi dokumen jasa ekosistem. Ya, mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mauludin. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Nana, monggo. Oke. Moga-moga saya nggak salah, tapi tolong dikoreksi dengan pemahaman pertanyaannya. Ya. Apakah KLHS, dokumen KLHS itu sama dengan istilahnya gini, yang bikin dokumen KLHS itu apakah orang ahli PWK juga? Kurang lebih gitu ya pertanyaannya ya? Tim yang sama, Bu, maksudnya. Baik, semuanya pasti ada tugas dan tanggung jawab serta kompetensinya ya Mas Mauludin. Jadi kalau udah bicara tentang tata ruang, itu yang akan melakukannya adalah memang ahli dari tata ruang. Kalau sudah bicara kepada kajian lingkungan hidup, berarti sudah pada yang kompetensinya adalah tentang dari teknik lingkungan atau dari lingkungan hidup, sudah pasti dari pakar-pakar para pakar lingkungan hidup. Kemudian yang akan memvalidasi memang pasti dari lingkungan hidup itu sendiri, tapi ada tim yang akan memvalidasi. Jadi zaman dulu kita pada saat pembuatan UKL AMDAL tidak boleh ada tidak konsultan, tapi yang melakukan adalah yang memvalidasi sendiri. Jadi dia yang membuat, kemudian dia yang memvalidasi, ya kan? Sementara dia yang membuat, dia yang menguji, sehingga menjadi konflik of interest. Mungkin saja itu terjadi karena memang keterbatasan dari sumber dayanya yang ada di daerah. Tapi sebenarnya tidak demikian adanya. Pada saat kita membuat dokumen dokumen untuk KLHS itu ya harus dari memang ahlinya sendiri, dan untuk tim yang sama kebetulan menjadi inilah di beberapa daerah untuk kajian lingkungan strategis itu menjadi salah satu pekerjaan tersendiri. Tapi di beberapa daerah lagi menjadi dalam tahap atau satu paket dalam pekerjaan penataan tata ruang RDTR ataupun RT RW. Nah, ini yang masih menjadi beberapa masukan juga dari beberapa bahwa kalau bisa dipisahkan sehingga menjadi salah satu yang independensi, dan ini juga akan lebih lugas dan lebih luas dalam pendalaman dalam kajiannya.
lingkungannya. Mungkin kalau dari pengalaman yang saya lakukan seperti itu Mas Mauludin, dan mungkin dari Mbak Iin juga dari Mbak Kitin yang biasa ikut dalam pelaksanaan atau pengadaannya, mungkin malah lebih jelas bahwa di mana digariskan mana yang menjadi seorang ahli dalam kajian lingkungan, mana yang menjadi ahli tata lingkungan. Monggo mungkin mau ditambahkan Mbak Iin juga, sama ada Mbak Christine nih yang suka pada rajin-rajin untuk pengadaan. Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat menjadi suatu hal yang yang aneh memang. Kalau kita udah nyusun RT RW, tapi KLHS-nya kita juga. Tapi minimal kalau biasanya di kita, itu biasanya meskipun di tim yang sama, tapi tetap berbeda dengan di yang lead. Yang leadernya tetap berbeda. Artinya timnya sama, cuma yang ngelit beda. Artinya kita memperkuat, mengingatkan beberapa perencanaan rencana tata ruang yang di teman-teman PWK-nya yang besar-besar ini loh. Jangan sampai yang ini jangan kelupaan. Intinya seperti itu. Karena kita itu di PWK sebetulnya yang kita pelajarin itu kulit luar yang cukup besar sebetulnya. Jadi kita harus tahu bangunan gedung, kita harus tahu arsitek, kita harus tahu lingkungan, kita harus tahu sipil, kekuatan fisik dasar, tanah, batuan, itu kita semua harus tahu secara tidak langsung, geologi, bencana. Nah itu kan satu hal yang cukup besar sebetulnya, untuk bebannya untuk PWK itu luar biasa. Belum sosial, belum harus bisa ngitung ekonominya, buat rencana programnya. Nah jadi makro, sifatnya sebetulnya apa yang kita kerjakan makro. Kita pun sebetulnya menghitung juga sebetulnya untuk mendapatkan suatu kemampuan lahan yang cukup layak untuk kita bangun untuk menjadi apapun itu. Jadi sebetulnya analisis kemampuan lahan yang kita lakukan sebetulnya sudah merupakan salah satu analisis yang cukup mendukung untuk kelestarian lingkungan juga. Namun masih kurang gitu loh, dianggap memang masih kurang oleh teman-teman lingkungan, karena lingkungannya melihatnya dengan kacamata lingkungannya sendiri. Nah, oleh sebab itu biasanya kalau kita tetap satu tim pun, biasanya masih ada satu leader yang berbeda untuk di pekerjaan di KLHS-nya. Jadi mereka punya tim sendiri yang lebih mendetailkan lagi, itu tadi, dari long list yang panjang, short list yang panjang, risikonya dihitung, dampaknya dihitung. Seharusnya, tapi ini sampai sekarang kita masih belum menemukan Pak Mauludin. Saya juga penasaran sebetulnya. Selama ini belum ada KLHS yang benar-benar ngomong nggak bisa perencanaan itu dilakukan karena dampak lingkungannya seperti ini. Jadi planner harus merubah rencana tata ruangnya. Nah, memang selama ini saya masih belum menemukan hal seperti itu. Belum pernah menemukan hal seperti itu. Tapi kemungkinan ini yang agak rame ini di Provinsi Papua Barat. Karena tim KLHS-nya adalah tim independen dari teman-teman universitas di Papua sana, yang juga sudah mulai menilai bagaimana untuk menghasilkan provinsi konservasi. Jadi intinya mereka mau mengkip hutannya agar tidak dialihfungsikan ke pola ruang yang lain. Nah, ini debatable-nya cukup panjang, sampai sekarang ini sudah tahun kedua, kita melakukan revisi untuk debatable di masalah lingkungannya. Jadi debatable-nya artinya mereka tidak di pihak Pemda menginginkan agar hutannya ataupun rencana-rencana yang lain tetap berjalan karena kebutuhan kabupaten kota yang akan berkembang. Tapi di sisi lingkungannya, ini teman-teman provinsi yang lagi nge-push agar mereka tetap mengkeep hutannya agar tetap mencapai yang namanya suatu provinsi konservasi. Karena mereka menjaga oksigen yang ada di dunia ini. Nah, baru itu saja, tapi itu pun tidak se-ekstrim banget dari koreksi yang mereka lakukan di tim KLHS-nya. Artinya mereka cuma melihat tabrakan biasanya. Nggak bisa jaringan jalan ini dikerjakan karena nabrak kawasan hutan lindung yang memang harus dilindungi dan tidak boleh beralih fungsi. Seperti itu saja paling. Tapi kalau dia sampai paling kita mengganti trasenya. Itu saja sih sebetulnya yang paling ngetop, yang paling saya dapatkan dari kajian yang selama ini dilakukan teman-teman. Jadi belum ada yang sampai detail membreakdown semua perencanaan yang kita lakukan. Memang mungkin karena skala kita yang kita rencanakan cukup besar ya, skala kita.
Nah, seharusnya nanti kalau dokumennya KLHSR DTR itu mestinya akan lebih rigid lagi karena kita ngomongnya di skala yang 5.000 itu tadi. Gitu. Jadi kira-kira itu sih, meskipun satu tim biasanya masih ada teman lingkungan yang masih bisa nge-push ataupun mengkoreksi hal tersebut. Nah, tapi lebih baik beda sih. Kalau menurut saya lebih baik ya, begitu beda, tidak ada interferensi antara yang teman di tata ruang. Ya biarin aja. Nah, seperti itu udah semoga nggak ada gitu. Karena sebetulnya sebetulnya seperti kayak irisan antara PWK dengan lingkungan. Jadi beberapa data perencanaan itu adalah menjadi data kami, sehingga kadang-kadang untuk pengambilan data kami pun suka titip gitu ke lapangan. Titip ya gini. Karena kenapa? Memang satu pekerjaan yang sama dengan data yang sama. Hanya yang akan membedakan pada saat itu nanti mulai mendetilkan kepada perencanaan terhadap kajian. Nah itu biasanya memang dikasih ke dari lingkungan. Tapi untuk data yang di awal, karena kita mengubah atau kita mengembangkan dari data yang sama, hanya yang satu sama. TL juga gitu, kami harus belajar perencanaan kota, kami harus belajar sipil, kami harus belajar itu, sehingga irisannya ketemu. Dari irisan ketemu itulah, maka nanti data yang ada, data yang udah ada tetap, jadi tidak mencari data sendiri, karena pertimbangannya juga waktu, budgeting, dan lain-lain, sehingga dari situ bisa diambil data yang kita perlukan, kita kembangkan masing-masing. Toh kayak di data perencanaan juga sudah ada sampai data air bersih, air kotor. Nah, kita tinggal mengambil. Karena kenapa? Proyeksi sama, daerah sama, wilayah sama. Sehingga akhirnya itu yang akan menjadi dikembangkan. Nah, kemudian sampai ke 6 muatan itulah yang biasanya kita mengkaji. Nah, biasanya urusannya kalau dari lingkungan sebetulnya boleh kita melakukan pembangunan. Jadi kadang-kadang kenapa kita bisa sedikitnya tidak akan banyak berdebat, karena memang prinsipnya dari PB isu yang berkembang, isu yang dipilih pun sudah menjadi sama, sehingga dari situ kita hanya bisa bagaimana cara mengendalikannya. Kalau saya orang lingkungan tidak kaku bahwa mengatakan nggak boleh dibangun karena ABCD. Boleh dibangun, tapi bagaimana mengendalikan dampaknya. Itu yang paling penting. Dengan adanya pembangunan, konsekuensi pengendalian dampak, resikonya pasti akan terminimize, karena pasti akan ada efek dari situ. Bagaimana meminimize efek. Jadi memang tidak bisa lepas antara dari PWK dengan lingkungan, data yang sama, isunya juga sama, programnya sama, hanya detail kepada rekomendasi. Biasanya sih kurang lebih gitu nih Pak Mauludin, kurang lebihnya nambahinnya. Oke, matur nuwun. Iya, Bu. Bu Maria ada di chat pertanyaan tuh Bu Maria. Bu Maria. Tuh aku bacakan ya Mbak Nana ya. Iya. Ini dari Kristina Lukitasari, mohon pencerahan dari narasumber. Dalam tata ruang ada isu strategis tata ruang, dalam KLHS ada isu strategis juga. Apakah isu strategis itu sama? Karena dalam isu strategis KLHS ada penapisan-penapisan dari panjang sampai pendek. Wah, ini sih pertanyaannya ngetes nih. Ini yang ada di Malang ini. Baik, langsung dijawab atau gimana Mbak Iin? Kayaknya freeze Bu. Oke, freeze ya, baik. Jadi itu tadi seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa yang akan kita ini seperti elemen yang beririsan antara perencanaan dengan elemen dari lingkungan. Sehingga kalau boleh dijawab, isunya sebetulnya adalah sama. Kita akan mengambil turunan dari isu dari perencanaan yang kalau boleh menjadi, kenapa tadi kok di KLHS jadi menjadi isu lebih panjang? Karena kita ingin mencoba menambahkan aspirasi yang mungkin belum tercapai, yang belum tertulis, sehingga perlu ada isu-isu yang panjang sehingga menjadi isu yang pendek. Jadi kalau boleh dibilang isunya ini sama, sebetulnya sama, karena tujuan arahan KPKRP-nya, kemudian output-nya yang ingin didapatkan sama. Harusnya isu-isu yang berkembang pun kita bisa menurun dari isu yang telah dibuat dari perencanaan, kemudian kami mengembangkan, atau dari perencanaan juga akan mengembangkan dari isu yang kami kembangkan. Jadi memang ini adalah satu irisan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak akan bisa terpisah. Jadi dalam tata ruang maupun dari KLHS itu adalah isu strategis juga yang sama yang dikembangkan untuk menjadi kajian, bahan dari kajian itu sendiri. Bagaimana?
Tes. Halo. Ya, baik, ini sampun. Dengar sekarang? Tadi habis jawab dari ya. Oh iya nih, freeze nih, Mbak Iin. Ya, moga-moga Mbak Christine bisa sepaham. Mana Mbak Christine-nya? Ya, Mbak Nana, sepaham sudah. Karena ada kegiatan saya, kebetulan juga tim KLHS-nya berbeda. Iya. Jadi saya waktu itu sudah mengeluarkan isu strategis untuk tata ruangnya, tetapi mungkin tim KLHS-nya tidak melihat ya, jadi tidak ada turunan satupun dari isu strategis tata ruang yang saya buat. Akhirnya di tengah perjalanan kami ada crash juga dengan Pokja, ada crash juga dengan Pemda, bahwasanya korelasi yang seperti apa antara isu strategisnya tata ruang dan isu strategisnya KLHS. Kenapa kok nggak bisa nyambung, kok nggak ada, jadi ini nanti outputnya mau seperti apa, begitu. Jadi memang saya sepaham dengan Mbak Nana juga bahwasanya isu strategis yang kita dapat karena perjalanannya itu harusnya tata ruang dulu, baru pengerjaan untuk KLHS. Jadi isu strategis yang ada itu kita olah di tata ruangnya, nanti yang akan dilanjutkan menjadi long list-nya untuk di KLHS. Terima kasih Mbak Nana. Bu Maria, salam kangen. Oh, jadi sama aku nggak salam kangen nih. Ketemunya cuma di sini. Baik, loh sekarang kalau kita kembali, justru tugas kami itu dari kajian lingkungan hidup strategis apa sih? Ya kami mencoba menjadi kepanjangan tangan dari perencanaan sehingga dengan isu-isu PB itulah yang akan kami kaji loh. Sekarang barangnya yang keluar satu, kajiannya satu, ya harusnya sumbernya sama. Ya, kalau beliau mau mengkaji sendiri, monggo untuk memperkaya. Tapi tetap acuannya adalah dari dokumen perencanaan ini sendiri dulu. Karena kan kita mencoba entah itu merevisi, atau itu akan membuat baru, kan sudah ada perencanaannya dulu. Kita ini menganalisa kajian dari yang akan direncanakan, yang dibuat oleh perencanaan. Perencanaan sudah membuat, kami akan bilang, lu salah, jebret, nggak bisa. Lu beneri apa yang kami buat adalah dari barang yang pertama tadi. Sehingga isunya, kalau saya mau datang, ngumpulin sendiri, aku kumpulin ya bisa aja, tapi memperkaya. Balik lagi tujuannya apa ya, barangnya sama. Ini adalah yang diuji dari perencanaan inilah yang akan kita menjadi turunan, data-data inilah, makanya tadi mengacu kepada pertanyaan Mas Maulini juga, kenapa menjadi satu? Karena barangnya sama, datanya sama. Hanya begitu split, mulai pembedahan, mulai dengan pengkajian, itu yang pasti akan ada itunya sendiri. Kalau menurut saya sih harusnya memang sama, yang akan dikeluarkan sasarannya ya sama. Moga-moga berantemnya bisa cepat selesai, karena itu tadi juga menjadi salah satu di batch kita, itulah kadang-kadang dari lingkungan merasa, dari PWK ngerasa bahwa KLHS ini sekarang kok jadi penghalang ya, gara-gara nggak ada ini, nggak kelar, nggak divalidasi. Begitu juga ini nih, orang-orang perencanaan nih pada ngeyel-ngeyel udah nggak bisa itu dipakai, tetap aja dipakai. Nah, itu kadang-kadang memang harus ada toleransi, sehingga itu akan apa yang tidak bisa menjadi, tapi yang menjadi dengan berbagai dampak dan resiko yang bisa dikendalikan. Kurang lebihnya begitu. Ya, Mbak Kristi. Sip, Mbak Nana, terima kasih. Adekku ini loh yang satu ini. Masih ada pertanyaan yang lain nggak ya, Bu Maria? Itu raise hand beneran dia nyerah karena connection-nya jelek. Oh oke, baik. Jadi mungkin adik-adik adik-adik melanjutkan, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan, kalau nggak kita sudah. Ya. Mbak Riri tadi sudah difotoin ya untuk dokumentasi ya? Oke. Sudah. Cuman kalau soal nggak kelihatan di video, nanti biar Ibu Maria yang menentukan deh ya. Baik. Karena kan tadi persyaratannya harus kelihatan, videonya harus aktif untuk dapat sertifikat. Ya, kayak nggak boleh ngumpet ya. Ngumpet. Jadi kalau yang videonya nggak aktif dan di foto masih belum aktif, selamat berjuang dengan Bu Maria untuk mendapatkan sertifikat. Karena sertifikat sudah beliau ya yang akan itu mengendalikan itunya atas kuasa. Oke, kira-kira teman-teman ada yang lain nggak ya? Kalau nggak, kita akan tutup pelatihan kita hari ini. Saya tunggu setengah menit kali ya, mana? Kalau ditinggal berdua sama Mbak Iin, Pak Agung juga udah nggak ada. Nih ada yang resen. Silakan langsung unmute aja yang resen, langsung bertanya. Iya,
Makasih atas kesempatannya, Mbak Nana. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan siapa sayang? Oh ya, salam kenal, saya Fardiah. Iya. Tim 172409. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah selain memperhatikan faktor-faktor penunjang keberlanjutan, diantaranya itu daya dukung sama daya tampung, apakah dalam proses penyusunan KLHS itu kita juga memperhatikan terkait dengan valuasi dari ekonomi lingkungan? Karena kan ketika kita memplot satu wilayah misalnya untuk pertambangan, itu berikutnya kita juga harus memperhatikan kan faktor kemampuan SDA-nya itu dapat pulih kembali atau tidak. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Langsung ya Mbak Ririt jawab ya. Silakan Mbak. Oke, Dek Fardiah. Waduh, ini adik saya. Nah, jadi selain 6 muatan tadi, seperti yang dikatakan, apakah ekonomi masuk? Kalau kita lihat 3 pilar dari kajian lingkungan hidup strategis, sudah pasti ekonomi adalah sangat masuk. Jadi selain ekonomi, lingkungan adalah manusia. Jadi otomatis selain dari pengembangan, tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah berdasarkan dari 3 pilar tadi. Sementara selain 6 muatan, itu adalah yang mempertimbangkan adalah ekonomi juga bisa masuk ke sini. Jadi terhadap dampak kerugian karena sosial budayanya juga masuk ke sini. Jadi ini jangan dikira hanya pada lingkungan hidup saja, ngurusin BDP, kemudian ngurusin jasa ekonomi, perubahan iklim, tapi sampai ke sumber dayanya dan juga yang terkaitannya, termasuk kepada ekonomi. Kalau punya buku tentang panduan untuk bikin KLHS, itu pertanyaannya justru banyak ke sumber daya manusia, kemudian juga ke ekonominya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa dijadikan kajian. Jadi itu tetap bisa. Jadi contohnya ada satu daerah kemarin saya sama Mbak Krisin pernah kita kerjain di daerah mana Samarinda, itu ada bekas eks tambang. Apa yang harus dilakukan dengan bekas eks tambang? Bekas eks tambang itu sekarang sudah ada peraturannya dijadikan 4: pariwisata, budidaya, kemudian perumahan, satu kawasan rekreasi. Nah, memang ini sudah menjadikan dasar di peraturan yang baru. Nah, bagaimana caranya eks tambangnya itu dilakukan? Otomatis untuk bisa merubahnya pasti akan membutuhkan waktu. Ya kan, membutuhkan waktu, hubungannya bisa dengan akhirnya nanti keuntungannya bisa ke manusianya, kesehatannya, health, safety, environment, sampai ke ekonominya. Itu sampai dampaknya dibuat seperti itu untuk mengkaji apakah yang akan dilakukan terhadap bekas eks tambang tersebut. Kurang lebihnya begitu. Ya. Jadi itu menjadi 3 pilar utama sebetulnya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kebetulan ekonomi, lingkungan, dan manusia. Dan dari DDT-nya mutu tadi itu bisa dimasukkan ke dalam 3 pilar itu tadi. Gitu kurang lebihnya. Ya. Gimana? Oke, Bu Fardiah. Cukup? Cukup, Bu. Oke. Ada yang lain? Silakan raise hand dan langsung unmute kalau mau bertanya. Ini Mbak Christine nggak boleh pergi nih, tuan rumahnya nih. Mbak Iin udah nggak ada nih. Dia lagi, Bu In lagi berusaha untuk connecting dari tadi sih. Iya. Sambil nunggu mungkin. Sambil tunggu Diam lagi. itu 2, bisa ngantuk atau bisa ngelamun. Bukan berarti mengerti. Nah, ini soalnya udah. Udah, justru ini nggak buburit, lebih semangat pagi tetap. Iya. Orang sebetulnya nggak apa-apa ngabuburit sambil ngopi, nanti kalau udah selesai jadi puasa lagi. Sambil ngopi ini nggak bener ini, pembicara macam apa ini? Ya, ngabuburit sambil ngopi, salah ya. Itu sambil ngopi lagi. Salah ya. Baik, mungkin masih ada lagi? Kayaknya nggak ada yang resennya tuh menyerah karena sudah kelaparan yang puasa. Iya. Kita sudahi. Ya, di rumah nanti, saja tetap ya. Sertifikat maupun makalah kita share-nya lewat Bu Maria ya, bukan dari kita ya, Bu Nana ya. Oh iya, betul. Nanti semuanya nanti di-share teman-teman dari peserta yang akan menanyakan mengenai materinya mana, kemudian sertifikatnya bagaimana, silakan menghubungi Bu Maria. Dari tim RC hanya menyelenggarakan acara saja. Oke, kayaknya demikian acara kita hari ini. Kita sudahi karena Pak Kajur juga sudah menghilang. Bu Maria juga sudah menghilang. Jadi saya tutup pelatihan kita hari ini. Semoga acaranya hari ini berkenan buat teman-teman.
Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan teknis atau salah bicara dari kami. Kami undur diri, sampai jumpa lagi di pelatihan berikutnya dan semoga nggak kapok untuk ikut undangan dari kami berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat. Semangat. Salam lestari. Silahkan bisa meninggalkan chatroom. Terima Kecuali Mbak kasih. Christine. Ya, boleh di-unmute semuanya. Kita tepuk tangan untuk kita semua di sini. Di-unmute. Thank you. Ya, selamat.